Bab 516. Ini semua hanya kesalahan. Itu harus. Mungkin bepergian dengan seluruh konvoi di back and call agak terlalu mengada-ada, tapi bos-bos setidaknya harus mengendarai mobil mewah yang bernilai jutaan, kan? Bagaimana mungkin dia mengendarai Santana bekas yang sepertinya akan hancur setiap saat? Bahkan bawahan saya tidak mengendarai mobil usang seperti itu. Axel, apa? Kau yakin tidak salah? Kerucut bertanya dengan suara gemetar. Saat itu, T-Rex juga melihat Zeke. Dengan lambaian tangannya yang berlebihan, seluruh gerombolan kaki tangan bergegas menuju Zeke. Akhirnya, sekelompok pria itu berhenti agak jauh dari Zeke, dan membungkuk seremtuan. Bos besar. Partikel-partikel di udara bergetar dengan besarnya teriakan sepenuh hati mereka, yang tamtuannya mampu mengguncang bahkan langit. Kerucut menelan kata-kata di ujung lidahnya kembali ke tenggorokannya. Jika bahkan T-Rex memanggilnya sebagai bos besar, maka itu yang sebenarnya. Sinar harapan terakhir di hati mereka padam seperti lilin. Brengsek. Siapa yang mengira pemimpin dunia bawa Oakheart City mengendarai Santana bekas? Aku belum pernah melihat seseorang bermain bodoh sejauh ini sebelumnya. Tidak heran dia tamtuan begitu akrab sekarang. Dia bos besar kita demi Tuhan. Mereka berlima menjadi lemah di lutut dan akhirnya jatuh berlutut. Bos besar, kami telah membuat kesalahan. Kami tidak tahu itu kamu. Di samping, Sharon sedang melihat profil khas Zeke dengan ekspresi melamun. Sesuatu yang tidak pernah terjadi padanya sebelumnya, terjadi. Jantungnya telah berhenti berdetak. Seorang pria yang tidak menyerah di bawah tekanan menangani 1000 pria adalah pria sejati di hati Sharon. Ternyata, bukan karena saya tidak suka laki-laki, tapi saya hanya belum menemukan satu yang memenuhi standar saya. Adapun 5 wanita cantik lainnya, mereka sudah membasahi celana dalam mereka. Ekspresi cinta di wajah mereka praktis mengatakan, pahlawanku, silakan maju dan hancurkan aku sesukamu. Dibandingkan dengan Zeke, Tuan Trance, yang dulu mereka kagumi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setumpuk kotoran. Zeke berjalan ke Tuan Trance dengan senyum dingin. Tuan Trance, hidup atau mati? Pilihan Anda. Tuan Trance berkeringat dingin dengan setiap inci tubuhnya gemetar. Aku memilih hidup. Aku memilih hidup. Suaranya bergetar hebat saat dia memohon. Bos besar, tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu ingin hidup. Baiklah. Bawakan 10 botol anggur yang baik ke sini. Kata Zeke. Apa? Tuan Trance terkejut dan tidak yakin dengan niat Zeke. T-Rex menendangnya dan menggeram, nah, tunggu apa lagi? Undangan. Tuan Trance bergegas masuk ke hotel. Setelah dia mengosongkan perutnya dan ditakuti oleh Zeke, dia sekarang benar-benar sadar dan bisa berlari kencang seperti kuda. Tak lama kemudian, Tuan Trance kembali dengan sekotak besar anggur antik. Karena kalian semua suka membuat orang lain minum sebanyak itu, biarkan kalian merasakan obat kalian sendiri. Zeke berkata kepada Tuan Trance, Kerucut dan yang lainnya. Kalian berlima, habiskan semua 10 botol. Jika tidak, nyawa kalian akan dipertaruhkan. 5 dari mereka merasa seolah-olah hidup mereka telah berakhir. Mereka sudah minum lebih dari sebotol sebelumnya. Jika masing-masing dari mereka masing-masing minum 2 botol lagi, kematian akan benar-benar datang mengetuk pintu mereka. Namun, mereka kehabisan akal sekarang, dan hanya bisa menerobos. Mereka lebih suka dibakar hidup-hidup oleh alkohol daripada ditakuti sampai mati oleh Zeke. Zeke melirik T-Rex dan berkata, T-Rex, awasi mereka. Jika masih tersisa setetes, Andalah yang akan menjawab saya. T-Rex menghirup panjang kotak anggur dan tertawa konyol. Bro, anggur ini benar-benar enak. Kenapa aku tidak minum dengan mereka juga? Zeke menendang pantat T-Rex. Enyah. T-Rex menyeringai malu-malu. Aku bercanda. Hanya bercanda. Semua antek lainnya tidak bisa berkata-kata. T-Rex biasanya serius dan tidak tersenyum di depan mereka, selalu memasang cemberut permanen di wajahnya dan tamtuan seolah-olah dia akan menggigit kepala mereka kapan saja. Tapi di depan bos besar mereka, dia telah berubah menjadi hooligan biasa, menyeringai bodoh dan benar-benar merusak citranya sendiri. Bos besar mereka memancarkan aura yang terlalu menindas. Zeke mengalihkan pandangannya ke arah Axel. Saya mendengar dari keempat pria Anda ini bahwa Anda masih memungut biaya perlindungan. Bahkan melakukan kegiatan ilegal. Bab 517. Axel langsung memucat, bersujud dengan dahi menyentuh tanah. Bos besar, maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak mendisiplinkan anak buahku dengan baik. T-Rex sangat marah. Dia bergegas ke depan dan menendang Axel.
Dasar bajingan. Saya telah memberikan perintah berulang kali yang menekankan bahwa kami tidak diperbolehkan memungut biaya perlindungan atau melakukan kegiatan ilegal. Atuana Anda menganggap apapun yang saya katakan sebagai lelucon. T-Rex, ini semua salahku. Aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Aku akan minum anggur. Aku akan menghabiskan 10 botol hari ini sebagai hukumanku. Axel berteriak dalam pertobatan. T-Rex membentaknya, persetan. Kamu tidak pantas minum kotoran. Dan ini dia, mengatakan bahwa kamu ingin minum 10 botol anggur. Dia berbalik ke arah Zeke dan berkata, Bro, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Zeke menjawab, kita tidak bisa memiliki kambing hitam seperti itu di antara kita. Lempar dia ke polisi. Kita tidak bisa membiarkan pembuat onar merusak seluruh operasi kita. Mengerti, kata T-Rex. Zeke berjalan menuju Sharon dengan tatapan meminta maaf. Nona, Edward, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan sudah lama berutang uang kepada Anda. Ini salah kami. Sharon merasa sangat tersanjung dan dengan cepat berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan kamu yang salah. Saya melakukan penelitian di Nutel Entertainment sebelumnya dan menemukan bahwa ada beberapa masalah dengan operasi perusahaan. Perusahaan hampir tidak memenuhi kebutuhan. Ada sedikit atau tidak ada arus kas, jadi saya khawatir kami tidak dapat mengembalikan Anda. Uang. Sebelum Sharon sempat mengatakan apa-apa, Zeke melanjutkan, bagaimana kalau saya mentransfer 49% saham Nutel Entertainment kepada Anda sebagai gantinya dan mempertimbangkan utang yang dibayarkan. Atuana itu akan berhasil untuk Anda. Apa? Jantung Sharon berpacu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu Nutel Entertainment lebih baik dari saya. Sekarang Nutel Entertainment berkembang pesat, bagaimana bisa ada masalah dengan operasinya? Mengesampingkan nilai pasar Nutel. Hiburan, modal pendaftarannya saja bernilai sebanyak 50 juta. 49% saham itu setara dengan lebih dari 20 juta. Atuana dia akan memberikan saham senilai 20 juta kepada saya begitu saja. Tapi Nutel Entertainment hanya berutang 2 juta padaku. Sharon dengan cepat menolak, tidak, itu tidak akan berhasil, Tuan Williams. Nutel Entertainment hanya berutang kepada kami 2 juta, tetapi apa yang Anda sarankan untuk membayar kami adalah 20 juta. Saya tidak dapat menerimanya. Aku tidak memberimu saham itu dengan cuma-cuma. Jawab Zeke. Saya harap Anda dapat membantu menggabungkan sisa 51% saham Nutel Entertainment ke dalam Linton Group. Linton Group kekurangan staf saat ini, terutama individu yang profesional dan berbakat seperti Anda. Mulai sekarang, Anda akan mengelola Nutel Entertainment atas nama Linton Group, dan saham yang saya transfer kepada Anda akan dianggap sebagai gaji Anda. Bagaimana menurut Anda? But itu masih terlalu banyak. Kemampuan saya tidak layak jumlah uang. Sharon tergagap. Zeke mulai tidak sabar dan berkata, baiklah, sudah beres. Aku pergi dulu. Kelima gadis cantik itu menghela nafas sambil berpikir, bos besar itu sangat pandai menjemput gadis-gadis. Dia rela mengeluarkan uang 20 juta begitu saja. Ketika mereka melihat bahwa Zeke akan masuk ke mobilnya, mereka tersentak dari linglung dan bergegas untuk mengejar. Bos besar, kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan setelah minum semua anggur itu. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Aku tahu tempat yang menjual mie pedas murah. Bos besar, ayo pergi menonton film tengah malam setelah makan. Bagaimana menurutmu? Saya membawa kartu identitas saya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Hah? Apa hubungannya menonton film dengan kartu identitasmu? Ini akan larut malam setelah film berakhir, jadi sebaiknya kita check-in ke hotel saja. Zeke menyeka keringat di keningnya, lalu tiba-tiba menunjuk sesuatu di belakang kelima gadis itu dan berteriak, lihat, UFO. Kelima gadis itu tanpa sadar melihat ke belakang. Tanpa sepatah kata pun, Zeke menginjak gas dan melesat pergi. Itu sangat dekat. Seorang pria harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri ketika dia berada di luar. Minum, cepat dan minum. Jangan bertingkah bodoh padaku. T-Rex, yang ditugaskan untuk memantau Tuan Trance dan yang lainnya, menemukan bahwa Tuan Trance telah jatuh tertelungkup ke tanah, jadi dia menendangnya ke samping dan mulai memakinya. Namun, Tuan Trance tidak menanggapi sama sekali. Seluruh tubuhnya mengejang dan buih menetes dari sudut mulutnya. T-Rex memarahi dengan marah, berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak menyelesaikannya hari ini, jangan pernah bermimpi untuk meninggalkan tempat ini. Namun, kerucut menjadi cemas. T-Rex. T-Rex. Dia kejang. Kita harus mengirimnya ke rumah sakit sekarang, kalau tidak dia akan kehilangan nyawanya. Bab 518. Di grup Linton.
Leslie memanggil manajemen senior dan manajer umum yang bertanggung jawab atas berbagai bisnis dari Linton Group. Di antara orang-orang yang dipanggil adalah Susan Raynor dari farmasi, Summer Mills dari F&B dan Dawn Castaneda, yang bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan dan konstruksi Linton Group. Pemandangan 4 wanita cantik, yaitu Leslie, Susan, Summer, dan Dawn, duduk bersama bukanlah sebuah pemandangan yang indah, dan langsung membuat mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka adalah pemandangan surgawi untuk dilihat. Hadley Murphy, yang duduk di sudut meneteskan air liur saat dia menatap keempat wanita itu. Kalau saja aku bisa mendapatkan 4 dari mereka di tempat tidur, aku tidak keberatan memotong 40 tahun dari hidup saya. Sayang sekali keempat wanita ini milik Grandmaster saya dan terlarang. Sejak Zeke mengungkapkan identitasnya sebagai Grandmaster, Hadley diatur untuk menjadi pengawal pribadi Leslie, jadi dia membuntutinya setiap saat. Leslie mengumpulkan semua orang kali ini untuk membahas tentang mendirikan Departemen Hubungan Masyarakat dan Propaganda di Linton Group. Akhirnya, setelah pemungutan suara dengan mengacungkan tangan, diputuskan dengan suara bulat bahwa alih-alih mendirikan Departemen Hubungan Masyarakat dan Propaganda, lebih baik menyerahkan pekerjaan itu ke perusahaan hiburan Sharon Edward. Setelah sesi voting, Leslie berkata, "Baiklah, karena tidak ada keberatan, pekerjaan humas dan publisitas akan langsung di-outsource." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya ketika pintu ke kantor itu terbuka. Zeke berjalan dalam dan berkata, "Tunggu, saya keberatan." Leslie melirik Zeke dan bertanya, "Zeke, lanjutkan." Zeke menjawab, "Saya rasa kita tidak perlu melakukan outsourcing sama sekali." Leslie memotongnya dengan mengatakan, "Sepertinya kamu tidak keberatan." Rapat dibubarkan. Zeke terdiam. "Atuana, saya tidak cukup jelas atau Anda salah dengar. Saya bilang saya keberatan. Kita tidak perlu melakukan outsourcing." "Ngomong-ngomong, Zeke, aku lupa memberitahumu bahwa orang tuaku sibuk hari ini dan tidak akan kembali untuk makan malam." Leslie sama sekali mengabaikan keberatannya. "Aku akan pergi makan siang dengan Susan, Downey, dan Summer nanti. Kamu bisa menangani makananmu sendiri." Wajah Zeke menjadi gelap. "Leslie, atuana, kamu tidak berlebihan. Saya juga seorang penjual senior di sini. Atuana, pendapat saya sangat tidak penting sehingga Anda bahkan menolak untuk mendengarkan." Leslie bahkan tidak memandangnya. "Downey, tolong urutkan laporan keuangan perusahaan dari bulan lalu dan berikan kepada saya nanti." "Susan, pendapatan obat-obatan meningkat 2 kali lipat bulan lalu, jadi aku akan mempertimbangkan untuk memberimu hadiah yang sesuai." "Musim panas, kembalilah sebentar nanti. Saya ingin mendiskusikan ide Anda untuk membuka rantai internasional." "Baiklah, semua orang bisa kembali bekerja." Dengan itu, para karyawan bangkit untuk pergi. Zeke kehilangan kata-kata. Dia sudah melampaui Eileen. Dia benar-benar mengabaikan seluruh keberadaanku. Aku sudah muak dengan sikapnya. Dia pikir dia mungkin juga berteriak untuk mendapatkan perhatiannya. "Leslie, dengarkan aku sebentar. Aku lupa memberitahumu bahwa Logan mentransfer Nutel Entertainment kepadaku kemarin." Saat Zeke membuat pengumuman ini, semua orang terdiam saat mereka ternganga kaget. Nutel Entertainment adalah perusahaan hiburan terkenal di Rivermouth. Meskipun perusahaan itu kecil, mereka memiliki 2 artis tingkat atas, dan sebanyak 10 artis tingkat kedua dan ketiga. Potensi ekonominya dengan cepat mendekati 500 juta. Sebuah industri yang bernilai 500 juta, dan diberikan begitu saja. Sepertinya bos mereka bukanlah bos biasa. Zeke menatap Leslie dengan senyum puas di wajahnya. Wanita materialistis kecil ini pasti akan melompat kegirangan. Namun, dia tidak menyangka Leslie akan setenang biasanya. Dia tamtuan benar-benar tidak terpengaruh, dan nada suaranya menunjukkan sedikit kebosanan, "Mengerti. Anda boleh pergi sekarang." Zeke dibuat tidak jelas untuk kesekian kalinya hari ini. Apa yang sedang terjadi? Reaksi Leslie sama sekali tidak masuk akal. Atau atuana, saya tidak membuat diri saya cukup jelas. Bab 519. Melihat ketenangan Leslie, kekaguman semua orang padanya langsung melesat ke langit. Seperti yang diharapkan dari bos. Dia memiliki keberanian yang besar, dan bahkan berita sebesar itu tidak mengganggunya sedikitpun. "Bos wanita kami mengalahkan semua bos di luar sana." Setelah semua orang pergi, Leslie tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan citranya dan tamtuan seperti wanita yang tidak berdaya. Downey terkejut. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah seperti orang gila? Jangan membuatku takut seperti itu." Leslie menarik Dawn ke dalam pelukannya saat air mata kegembiraan bersinar di matanya. "Julian Scott,
artis pria favorit saya, ditandatangani di bawah Nutel Entertainment. Dia meremas daun sampai memotong udaranya. Ya Tuhan, idola saya sekarang adalah karyawan saya. Saya tidak percaya. Luar biasa. Matanya benar-benar berkilauan saat dia mengoceh, haha. Saya selalu bermimpi mendapatkan tanda tangannya, dan sekarang, saya akan membuatnya menandatangani setiap inci dinding saya di rumah. Downey tercengang. Mau tak mau dia merasa bahwa Zeke meminta untuk ditipu. Hari yang sibuk dan produktif telah berakhir. Zeke mengantar Lacey pulang untuk makan malam. Namun, dalam perjalanan kembali, dia tiba-tiba menerima telepon dari Daniel. Suara Daniel terdengar panik saat dia berkata, Zeke, bawa Lacey ke rumah sakit Heartland sekarang. Sesuatu telah terjadi. Zeke secara naluriah menginjak rem dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Ayah, ada apa? Atuana kamu dan ibu dalam bahaya. Tidak, kakeknya. Aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik melalui telepon, jadi mari kita bertemu di rumah sakit Heartland dulu. Aku menutup telepon sekarang. Daniel menjawab. Setelah panggilan berakhir, Zeke berbelok tajam dan bergegas menuju rumah sakit Heartland. Lacey langsung cemas. Zeke, ada apa? Aku tidak yakin. Ayahmu mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada kakek dan dia akan memberitahu kita secara spesifik begitu kita sampai di rumah sakit. Sesuatu terjadi pada kakek. Lacey menjadi lebih gugup. Cepat. Mengemudi lebih cepat. Meskipun dia tidak begitu dekat dengan kakeknya tetaplah kakeknya yang memiliki hubungan darah dengannya. Wajar jika Lacey khawatir jika terjadi sesuatu padanya. 20 menit kemudian, mereka tiba di rumah sakit Heartland. Daniel dan Hannah kebetulan tiba pada waktu yang bersamaan. Lacey segera bertanya, Ayah, apa yang terjadi dengan kakek? Pamanmu Jeremy menelepon sebelumnya mengatakan bahwa kakek pingsan tiba-tiba dan dikirim ke unit perawatan intensif. Daniel menjawabnya, cepat, ayo masuk dan lihat dia. Dia dikirim ke ICU. Lacey menutup mulutnya sok. Dia menyadari gravitasi dari situasi dan menahan diri dari meminta pertanyaan lagi, bergegas ke rumah sakit sebagai gantinya. Sampai sekarang, Adam keluar dari bahaya langsung dan telah dipindahkan ke bangsal umum. Sayangnya, dia masih koma. Dia berbaring di tempat tidur dengan kedua mata tertutup. Jeremy dan Lily sama-sama mengawasinya di samping. Begitu Daniel memasuki ruang bangsal, dia langsung bertanya, apa yang terjadi dengan ayah? Jeremy memelototi Daniel dan meludah, beraninya kau datang dan melihat ayah. Kaulah yang melakukan ini padanya. Daniel bingung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku belum melihat ayah sejak beberapa hari terakhir. Apa hubungannya pingsannya denganku? Jeremy berteriak dengan marah, Huff. Pada upacara pelantikan, menantumu, Zeke Williams, dan putri baptismu, Dawn Castaneda, memarahi ayah di depan umum. Bukan hanya kamu dan istrimu yang membiarkannya, tetapi kamu juga bergabung juga. Ayah sangat terpengaruh olehnya dan akhirnya mengalami kemacetan otak. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Hannah membantah. Upacara peresmian Love in Avalon City diadakan beberapa hari yang lalu. Bagaimana ayah bisa mendapatkan kemacetan otak baru sekarang? Aku yakin kamu yang membuatnya marah. Diam, kamu hanya orang luar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan keluargaku. Jeremy berteriak. Pokoknya, aku tidak peduli. Kamu yang membuat ayah seperti ini, Daniel. Jadi, kamu harus bertanggung jawab penuh. Hannah merasa matanya pedih karena air mata marah. Orang luar. Saya sudah menikah dengan Daniel, dan telah menjadi bagian dari keluarga Hinton selama beberapa dekade, tapi saya masih dianggap orang luar. Jeremy tidak berperasaan seperti biasanya. Zeke melengkungkan bibirnya menjadi seringai. Atuana kamu yakin kondisinya disebabkan oleh kemarahan? Dia mendesak dan berkata, mengapa bagiku lebih terlihat seperti dia menderita trauma kepala yang kemudian menyebabkan infak cerebral? Jeremy mencibir. Apa yang kamu tahu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ayah banyak mengeluh tentangmu tepat sebelum dia pingsan. Aku 100% yakin bahwa kamu semua adalah orang yang membuatnya marah sejauh ini. Lily segera mengangguk setuju. Itu benar. Aku menyaksikannya. Zeke menghela nafas, lalu berjalan untuk memeriksa Adam sebentar. Akhirnya, tangannya berhenti di belakang kepala Adam. Dia memiliki luka di belakang kepalanya, pasti ini menjadi apa yang menyebabkan infak cerebral. Atuana Anda tidak dua akan memberi kita penjelasan yang tepat sekarang. Bab 520. Jeremy dan Lily tiba-tiba merasa malu. Mereka tidak pernah berharap kebenaran ditemukan begitu cepat. Daniel sangat marah ketika dia menyadari bahwa mereka berdua bisa saja dengan sengaja menyakiti ayahnya.
Hewan. Kalian berdua binatang. Itu ayah kami, dan kakekmu. Dialah yang membesarkan kami. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Daniel menggertakkan giginya. Jeremy mendengus dingin. Huff. Berhentilah melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Aku juga tidak tahu dari mana luka di belakang kepala ayah itu berasal. Ayah telah tinggal bersama kalian berdua selama ini. Jika bukan kalian berdua yang berada di balik ini, lalu siapa lagi? Daniel membantah. Jeremy berpaling darinya dan berkata, aku tidak punya tenaga untuk berurusan dengan kalian semua. Lily, ayo pergi. Aku akan menyerahkan ayah kepada kalian semua. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian harus untuk menjawabku. Jeremy dan Lily berbalik dan pergi ke kanan setelahnya. Hewan. Daniel memelototi sosok mereka yang mundur. Dia melihat catatan medis dan menemukan bahwa ayahnya mengalami infak otak mendadak. Infak serebral mendadak hanya bisa disebabkan oleh trauma eksternal. Kemarahan hanya bisa menyebabkan kemacetan otak kronis. Sekarang, dia sudah bisa memastikan bahwa Jeremy adalah orang yang menyakiti ayah mereka. Lacey mencoba menghibur ayahnya. Ayah, jangan marah. Setidaknya kakek masih hidup, kan? Daniel menghela napas dan berkata, berdasarkan standar medis saat ini, tidak mungkin untuk menyembuhkan infak serebral sepenuhnya. Bahkan jika itu sembuh, dia akan berada dalam kondisi vegetatif, tidak dapat berbicara atau bertindak. Itu belum tentu benar, Zeke berkata tiba-tiba. Semua dari mereka mencambuk kepala mereka ke arah Zeke dengan tatapan penuh harapan. Zeke, bisakah kamu menyembuhkan infak serebral? Zeke mengangguk. Saya 70% percaya diri, tetapi tubuhnya saat ini terlalu lemah untuk menjalani akupuntur, dan dia juga tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dia melanjutkan, biarkan dia sembuh selama beberapa hari, baru setelah itu saya akan melanjutkan dengan akupuntur. Semangat Daniel terangkat. Tentu, tentu. Zeke, kamu benar-benar keberuntungan keluarga kami. Sementara itu, Jeremy dan Lily baru saja keluar dari rumah sakit ketika sebuah Audi muncul dari sudut tersembunyi dan berhenti di samping mereka. Keduanya masuk ke Audi tanpa ragu-ragu. Orang yang duduk di kursi pengemudi tidak lain adalah Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota, Harvey Hoffman. Harvey menawari Jeremy sebatang rokok, yang diterima Jeremy dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Hoffman. Bagaimana hasilnya? Tanya Harvey. Jeremy mengambil nada hormat ketika dia berkata, Daniel Hinton telah mengambil tanggung jawab orang tua itu. Misinya setengah selesai. Salah satu misi yang ditugaskan Harvey kepada Jeremy adalah memindahkan Adam dari klinik kecil ke rumah sakit Daniel. Sejak Adam menderita infak serebral, Jeremy hanya mengirimnya ke klinik kecil untuk dirawat. Bagus. Harvey menyetujui. Setelah Anda menyelesaikan misi, Anda berdua akan sangat dihargai. Jeremy dan Lily mengucapkan terima kasih berulang kali. Terima kasih, Tuan Hoffman. Terima kasih banyak. Harvey mengirim mereka kembali ke rumah, lalu pergi. Kembali ke rumah, suasana hati Jeremy sangat baik. Lily, pergi dan ambil 2 botol anggur dari koleksi favoritku. Lily dengan cepat mengeluarkan 2 botol anggur vintage dengan senyum di wajahnya. Ayah, begitu kita menyelesaikan misi, kita akan mendapat dukungan kuat dari Tuan Hoffman. Ketika saat itu tiba, kamu bahkan bisa membeli anggur paling mahal di dunia. Jeremy tertawa terbahak-bahak. Itulah yang saya suka dengar. Huff. Daniel, jangan salahkan kami karena kejam. Siapa yang menyuruhmu menyinggung Tuan Hoffman? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Lily memasang seringai jelek di wajahnya saat dia berkata, Lacey, kamu pikir kamu begitu luar biasa hanya karena kamu mendirikan Linton Group, ya? Aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan di atas kuda tinggimu. Dia menyipitkan matanya dan melanjutkan, aku, Lily Hinton, adalah kebanggaan keluarga Hinton yang sesungguhnya. Semua kekayaan keluarga seharusnya menjadi milikku. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku.